Ini kan salah satu siswa yang berprestasi, Pak ya. Alhamdulillah. Baik di bidang pengetahuan, ekstra sama kegiatan OSIS. OSIS kemarin kan? Iya, alhamdulillah OSIS juga, Bu. Alhamdulillah. Sekarang jadi host. Berusaha Podcast mengimbangi, lagi. Bu. Iya, Boleh jadi nggak sih nanti berlangsung, Pak ya. Kalau aku nggak sanggup, aku ini Pak ya lambaikan tangan ya, Mak. April sama Levi. Itu makanya Pak mengganggu konsentrasi. Maunya itu foto saya di situ. Kata membantu di pusat ini. Makanya saya minta Cuman betul-betul Levi dengan sama dia. April sama Fauzia. Boleh lihat sekarang nggak bisa? Kita kawan dengan TV serius. Ibu tidak akan menyayangi di sini. Kita bekerja sama. Jadi pada saat Devi akan seperti ini kan Devi aktif kan di bidang lain. Jadi pada saat Devi itu nggak bisa kan, ibu bisa menggantikan. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan jadwalnya. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Kali ini kita akan kepoin sedikit nih program apa saja yang ada di MTS DDI Pulau Kecil. Nah, narasumber kita kali ini adalah Pak Kastam SE dan Bu Santi SPD selaku guru dan pembina OSIS MTS DDI Pulau Kecil. Assalamualaikum Pak, Bu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Devi, apa kabar? Alhamdulillah baik juga nih, Bu. Baik ya, Baik. alhamdulillah ya. Alumni MTS kan Iya, Devi ya? alumni MTS. Nah, tahun berapa? Tahun 2019 2019 tuh ya. Iya, Bu, 2019. Devi ini Pak, alhamdulillah ya, tak nyangka kita diwawancarai ya. Tidak ada bayangan sama sekali. Mewawancarai Terjadi- guru sendiri. Betul. Membanggakan sekali. Membanggakan. Dev, Alhamdulillah. ini kan salah satu siswa yang berprestasi Pak ya. Alhamdulillah, Baik di bidang pengetahuan, ekstra sama kegiatan OSIS. OSIS kemarin kan? Iya, alhamdulillah OSIS juga, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang selain podcast juga sebagai hostnya, Devi juga ini ya sebagai pembisnis dia sekarang Pak Wis, saya lihat. alhamdulillah, Bu. Online shop ya. Banyak langganannya sudah kan? Alhamdulillah sudah banyak, Bu. Banyak. Tambah lagi sibuk sekarang. Iya. Ujian. Jadi- Gimana ngisi waktunya tuh? Bisa nggak? Harus pandai-pandai bagi waktu sih, Bu. Jadi Hmm. jangan sampai ada yang keteteran, jadi harus seimbang semua gitu. Gitu. Tapi buktinya ada keteteran. Iya, Seharusnya ada. kita jadwalkan Pak pagi Pak ya. Tapi Karena ada- ujian. Nah, Bu. itu Iya, dia. ujian. Makanya seharusnya Ibu mau minta tim kreatif nih untuk mencari pengganti. Kalau pengganti sih ya belum. Cadangan. Tapi Tapi selagi dua. selagi saya masih bisa ngatasi, Bu, ya nantilah, belum Enggak, ada ini kan waktunya. seharusnya pagi Iya. kan? Kita maunya pagi karena udah Devi ujian, ya mau tidak mau. Kalau misalnya narasumber saat itu harus pagi itu juga, kan Ujian. merugikan kan. Jadi kalau ada dua, kan bisa digantikan. Devi nggak bisa, ya harus ada host yang dua Iya, lagi. sebenarnya kan? harus dicari sih, Bu. Cuman Makanya tim kreatif boleh kalau memang ini meminta ke saya. dari narasumbernya sendiri ya, Bu. Enggak, ini untuk demi kebaikan podcast Iya. MA sendiri. Jadi nggak ada nanti yang merasa diri semua akan dengan baiknya sesuai dengan waktunya. Seperti itu aja Devi sih. siap ada pesaing baru nggak? Harus itu nggak boleh. siap. Iya, Nggak belum siap. boleh. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu, Pak. Untuk demi kebaikan podcast itu sendiri. Gimana? Siap. Siap ya? Iya, siap Oke, sih, Bu. Ibu siap Siap. juga. Nanti Ibu hubungi tim. Siapa di sini tim kreatifnya? Tim kreatifnya Pak Haider sendiri. Oh, yang menghubungi Menghandle, saya iya. untuk menjadi narasumber ya. Iya, menjadi Yang mana narasumber. orangnya? Kasih aja nanti. Iya, kasih aja nanti. Oh gitu ya. Oke, yuk Kak. Oke, lanjut nih, Bu. Bagaimana nih proses belajar mengajar di MTS DDI selama masa pandemi ini, Bu? Oke, proses pembelajaran masa pandemi ini kita ada sistem daring sama daring kombinasi tatap muka terbatas. Tatap muka. Karena seperti kita ketahui ini kan pandemi ini hampir 1 tahun Pak ya. Lebih, Dari tahun iya. 2019, Ibu ingat betul itu di bulan April. Iya. Itu pada saat itu kita mau pelaksanaan ujian nasional yang kelas 10 MA SMA sekarang. Iya. Itu kita udah ready untuk apa? Ujian nasional, kan masih online. Kalau Iya. Devi ini angkatan
ujian yang online kan? Alhamdulillah Angkatan ujian berhasil ya. online. Ya, alhamdulillah ujian berhasil. yang baik. Pertama kali. Pertama kemarin. kali kan? Pakai laptop. Laptop, Ya. online pertama dan berhasil ya juga. Berarti luar biasa Ya. memang Devi ini perlu. Beruntungan. Oh, sangat beruntung Sangat sekali. beruntung. Dan Ibu cukup bangga pernah menjadi salah satu pernah jadi guru Devi. Jadi pada saat itu semuanya terhenti. Operator itu kesulitan membuka server. Jadi kita bingung ada apa nih kan? Iya. Ternyata setelah kita ada konfirmasi dari ternyata kita bukan dari sekolah yang bermasalah, tapi server yang ada di pusat, karena pada saat itu semuanya kegiatan ada lockdown secara besar-besaran. Jadi semuanya itu kegiatan dihentikan. Jadi langsung kami Kebingungan. komitmen menyampaikan ke anak-anak kita ujian UN itu dibatalkan sampai batas yang belum ditentukan di situ. Ya kecewa lah pasti kan, udah siap-siap. Betul. Kita kan ada ini kan simulasi, semua siap-siap, mereka antusias dengan sistem komputer kan. Pertama kali kan. Pertama kali kan. Aduh, yang kelas kemarin kan udah belajar mereka. Jadi begitu juga mulai langsung mereka lulus tanpa ada, dan mulai itulah untuk kelulusan itu tidak ditentukan dari ujian nasional. Justru dari ujian sekolah ya. Iya, ditentukan dari ujian sekolah, ujian madrasah dengan rapor dari semester 1 sampai semester 5. Ujian madrasahnya itu menggunakan sistem apa Bu? Daring atau kertas? Kemarin karena masih belum karena kalau di kota ini khususnya di Cina tuh memang sudah, tapi kalau di kota khususnya daerah itu belum kan. Jadi masih di menggunakan desa-desa. Sistem online, masih online Masih untuk online. ininya. Ayakunnya itu yang langsung Ditiadakan. ditiadakan. Ya, jadi kami ambil dari nilai ujian madrasah saja. Oke. Begitu juga dari kelas 7. Makanya Dari kelas 7 kami dari daring. Jadi betul-betul pembelajaran itu semuanya dirumahkan. Ya Pak ya. Jadi kita buat pembelajarannya di rumah, kita menggunakan aplikasi WA. Jadi setiap kelas itu kita buat grup. Jadi segala materi, segala pembelajaran kita kirim ke grup dipelajari kelas di rumah. masing-masing. Iya, semuanya belajar di rumah. Begitu nanti hasilnya ya dikirim kembali ke guru bidang studi masing-masing, seperti itu. Untuk sekarang ini karena kita alhamdulillah 3 bulan 4 bulan ke belakang ini Pak ya, kita sudah ada tatap muka terbatas. Jadi kombinasi antara daring dengan tatap muka terbatas. Selang-seling ya Bu? Iya, karena di situ terbatas kita menggunakan jadwal pandemi. Kalau kami bilang jadwal pandemi, karena di situ semua dibatasi, mulai dari jumlah siswa itu boleh masuk hanya 50% dari jumlah siswa keseluruhan. Seharusnya. Iya, jadi jamnya juga. Jadi kita hanya di sekolah itu sampai jam 11. Jam 11. Kita mulai tatap muka itu dari setengah 8 sampai jam 11. Yang biasanya sampai jam 2. Iya, itu Iya, makanya terbatas semuanya. Tapi ya karena di situ terbatas dari jumlah sama waktunya, jadi kami kombinasi dengan daring. Setelah pemberian materi, jadi pada saat itu hanya pemberian materi. Jadi otomatis untuk mengukur kan kalau kita sudah memberikan materi kan mau tahu anak ini udah memahami bisa atau tidak. enggak, ya. Betul. Jadi dari situ kami kasih dengan tes dengan secara tertulis, baik itu secara pilihan ganda, model pilihan ganda atau esai. Jadi mereka mengerjakannya di rumah. Di rumah. Nah, makanya itu kami kombinasi antara daring dengan Dan tatap muka tatap terbatas. muka. Tapi lancar kan Bu? Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kendalanya apa saja nih Bu yang dihadapi dalam proses belajar mengajar di masa pandemi ini Bu? Oke. Kendala ya. Untuk kendala mungkin hampir sama dengan madrasah atau sekolah lain karena kita di sistem apalagi sistem daring ya. Yang awal-awalnya ini apalagi yang kelas 7. Baru Mereka pertama itu, kali. Iya, baru pertama kali untuk melaksanakan tatap muka seperti itu. Jadi seperti tadi Ibu sampaikan sebelumnya kan kalau daring kita menggunakan aplikasi WA kan. Jadi otomatis harus HP Android ya. HP pribadi atau HP. Terus anak ini ada peserta didik kami tapi tidak semuanya. Ada anak kami yang betul-betul itu tidak ada handphonenya atau Androidnya. Nah, jadi otomatis mereka di situ terkendala. Terus yang kedua selain dari alat teknologinya juga, terus jaringan. Jaringan sama
sinyal ada di suatu mungkin tempat siswa kami itu Iya. memang betul-betul tidak terakses dengan baik. Jadi otomatis mereka itu Bingung ya, Bu? bingung ya, tidak bisa mengikuti apa materi ya. Bagi materi kami kirim kan lewat lewat itu, WA dan seperti harus itu. standby jaringan dan Android Itu kan Bu. dia. Iya. Sedangkan di tempat peserta yang bagian ini kan masih banyak yang tidak terakses jaringan dengan baik. Apalagi yang di seberang, ada juga Oh, yang di iya, darat kan. seperti itu. Iya. Terus bagaimana cara mengatasinya nih Bu? Untuk mengatasinya pastinya ini ya kami jadi untuk yang tidak menggunakan tidak punya HP Android, Android, atau ya. ini kami tidak pernah membebankan Pak ya, kita tidak pernah membebankan. Harus membeli ini, enggak, kami tidak pernah menganjurkan seperti itu, apalagi pada saat pandemi kan. Kita tahu bukan hanya di Mencari bidang ekonomi, pendidikan. iya. Iya, semuanya terdampak terutama ekonomi. Jadi kalau kami misalnya membebankan mereka otomatis enggak ini kan. Jadi kami tidak pernah membebankan. Kalau mereka mampu beli ya alhamdulillah, tapi kalau tidak ya kami dengan cara mengatasinya itu kita bagi mereka membentuk kelompok. Ya, kita kelompok dengan teman mereka yang Ada HP ada Android. HP-nya seperti itu. Begitu juga dengan jaringan. Dari peserta didik yang di tempatnya tidak terakses dengan baik, mereka berkumpul di rumah Yang jaringannya bagus bagus, seperti ya, Bu, itu. ya. Iya. Nah, di masa pandemi ini kan jarang sekali ada pertemuan tatap muka dengan murid-murid nih Bu. Seperti yang Ibu bilang, kadang tatap muka, kadang melalui daring ya kan. Nah, betul. apakah Ibu sudah mengenali semua murid-murid Ibu, terutama yang baru duduk di kelas 7 nih Bu? Oh iya. Kalau awalnya ini kan kalau kelas 7 nih udah baru. 1 tahun, udah Satu satu tahun, tahun ya. satu Kalau tahun. awal dari semester 1 tuh kan belum, otomatis belum. Ya kan? Karena jarang tatap muka Tatap ya. muka. Ya, tapi Apalagi dari sekian banyaknya murid, nggak mungkin iya betul. satu-satu. Jadi belum saya hafal semua. Kalau wajah mungkin udah dengan karena sekarang kita sudah tatap muka, jadi sudah satu persatu sudah saya hafal. Tapi namanya nama sering yang belum ini. gitu kan. Apalagi saya nih kalau dengan siswa ini saya jarang. Jangan kan kelas yang baru ya, Iya, yang sekarang aja. Waktu Devi kan kalau saya lebih menyapa siswa saya itu untuk saya pribadi ya, saya tuh lebih dengan sebutan sayang atau anak. Jadi kalau Sayang. nama tuh memang saya tuh agak termasuk yang susah menghafal karena kalau berinteraksi dengan mereka pada saat pembelajaran saya lebih tidak menggunakan nama ya Bu. iya, Langsung, lebih merasa nyaman iya. kalau menggunakan sapaan sayang atau anak tuh. Oke, Bu. Kadang kan Devi ingat nggak sih? Iya. Waktu ini si Ibu sering kalau sebut nama, Ibu tukar namanya. Dwi dan Oh, Devi. Devi. Ya, pasti ketukar itu Bu. tukar kan? Padahal beda kelas. Betul, karena saya lebih nyaman karena kalau menurut saya gini, saya harus membangun kenyamanan dulu dengan terutama dengan siswa karena saya rasa dengan saya membangun itu semua akan lebih merasa nyaman, Santai, ya dekat dan pelajaran jadi cepat betul. dipahami. Cara trik saya salah satunya seperti itu. Awalnya sih memang ini ya kalau ada bucin apa gitu kan dia bilang awalnya sayang kadang cie kok ibu sayang sih kata Iya, dia kan. yang baper kan, Bu. Baperan. Jadi ibu bilang Sebenarnya memang udah dari enggak, dulu ya gitu seperti kan. itu. Lagian nggak ada salahnya kan? Iya, Ibu Kak. dan anak. Ibu dan anak. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk mengenal untuk saat sekarang ini sudah hampir boleh dikatakan sudah saya kenal. Tapi kalau Apalagi- nama ya memang itu dia. Tidak kenal tidak ingat satu-satu ya Bu. Iya betul. Tidak ingat satu-satu. Kan sekarang jarang masuk nih, otomatis tidak begitu mengenal anak murid. Oh, anak ini berarti sudah tingkat kecerdasannya segini, tingkat kecerdasannya segini. Nah, bagaimana cara Bapak memberi pemahaman materi nih, pemahaman materi pembelajaran kepada murid-murid tanpa mengenal atau mengetahui karakteristik tingkat kecerdasan masing-masing anak nih, Pak? Ya, oke. Terima kasih, Devi, ya, atas waktunya. Sebenarnya pada kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia ini, saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Ibu Santi yang sudah panjang lebar tadi. Oke, Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam 1 tahun pelajaran ini kita ada dalam kondisi pandemi, ya kan? Dan sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Santi bahwasanya ada dua metode dalam proses pembelajaran pada masa pandemi, itu melalui daring dan melalui Tatap muka, tatap muka terbatas. Nah, sebelum kita melakukan tatap muka terbatas, kita juga dalam 1 bulan itu ada 2 kali kita melakukan pertemuan, walaupun sifatnya hanya terbatas, gitu, dengan tujuan untuk mengumpulkan misalnya tugas-tugas yang kita berikan dengan daring tadi, kemudian mengambil tugas-tugas dan sebagainya. Nah, disitulah kita kesempatan untuk bertatap muka, walaupun hanya beberapa menit.
kepada peserta didik yang baru saja tadi kita terima sebagai peserta didik di MTS. Nah, disitulah kita kejelian seorang pendidik dan kemampuan seorang pendidik untuk melihat, ya, menilai dan menganalisis bagaimana ini karakter anak ini. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu, ya sekitar 6 bulan yang lalu, pada masuk di semester yang keduanya, semester genapnya, kita sudah boleh melaksanakan tatap muka terbatas, walaupun itu dibatasi waktunya dari jam 7.30 sampai jam 11. Disitulah kesempatan guru beserta sebagai pendidik untuk memahami karakter peserta didik yang ada di MTS itu. Lebih mengenali ya lebih Pak. mengenal lagi. Ya, memang tantangan kita sebagai pendidik pada waktu awalnya itu memang begitu berat sekali ya. Iya, Pak. Artinya beratnya bagaimana? Seolah-olah memang peserta didik tidak mengenal kita. Bagaimana dia anak liar itu di lapangan, di masyarakat secara umum. Nah, tapi itu semakin kita tertantang sebagai pendidik tadi. Disinilah kita tahu bahwa inilah bahwasanya lembaga pendidikan, apalagi madrasah, ini merupakan agen sosial, salah satu agen sosial dalam ilmu sosiologi itu sebagai lembaga formil untuk mendidik anak-anak bangsa ini. Selama menjadi pembina OSIS nih, Ibu kan menjadi pembina OSIS sudah lama nih, dari 2016 sampai sekarang. Ya, Tentu alhamdulillah ada masih dong. dipercaya. Ya, alhamdulillah. Lalu apa nih Bu, suka dan dukanya selama menjadi pembina OSIS di MTS DDI Pulau Kecil? Wah, ini jawab jujur atau enggak sih ya? Jujur lah Bu. Jujur ya? Iya, jujur. Kalau suka duka pasti di setiap pekerjaan atau setiap ini pasti Pasti ada. suka dukanya ya. Begitu juga khususnya jadi pendidik pasti ada sukanya. Tapi di sini saya sangat menikmati ya untuk sebagai pembina maupun sebagai profesi sebagai majelis guru, saya sangat menikmati ya, walaupun ya pasti ada dukanya tadi, tapi itu semuanya tertutupi karena terkadang ya apalagi kalau bersama dengan siswa ya yang aktif, yang ini itu bisa ada kepuasan tersendiri, Keasikan tersendiri ya, Bu. betul, apalagi kalau sudah lihat hasilnya seperti ini Devi sekarang kan. Boleh kita kan biasanya Devi ini salah satu sudah sangat kenal dengan ibu pun juga sebaliknya. Dengan melihat hasil Devi seperti ini yang seperti tadi ibu bilang sampaikan, nggak percaya, nggak pernah terpikirkan kita bisa duduk bersama di sini, ada di acara podcast MA. Jadi itu langsung itu suatu luar biasa rasanya. Yang apa yang kita mungkin ada dukanya itu Pak langsung hilang semuanya. Jadi untuk apalagi kalau OSIS ini kan boleh dikatakan perbanyak suatu organisasi yang ada di setiap sekolah kan. Di situ kita berikan fasilitasi. Jadi anak tuh di situ menjadi saya lebih dekat. Lebih dekat dengan mereka. Dari situ seperti saya bilang tadi, kalau sudah dekat dengan mereka, udah ada kenyamanan, ya pastinya nanti dalam hal apapun, terutama dalam proses pembelajaran juga akan lebih memahami lebih cepat dari situ. Iya, jadi itu ya. Jadi kalau bicara suka duka lebih banyak sukanya. Saya. Kalau untuk dukanya sendiri Bu bisa disebutkan? Kalau contohnya? Dukanya Kalau duka ya pastilah anak kan kadang kita ini kan dia di sini diperintahkan ini gitu ya Bu. Itu dia. Terkadang dia susah untuk dibilang ini gini ya, ini nggak mau dia. Tapi ya wajar lah nama anak-anak kan. Masih dalam proses pembelajaran ya Bu namanya. Ada juga mereka tuh menolak karena caper. Ingin dikejar ya Bu, kamu harus ini ya, kamu harus ini ya. Di situ tapi kita makanya untuk lebih ini mengetahui seperti tadi Pak Kasam mengetahui karakteristik anak, kecerdasan anak di situ kita lihat. Tapi dari itu saya memudahkan untuk mengenal mereka satu persatu. Jadi sangat menikmati pekerjaan sebagai pembina OSIS ini ya Bu ya. Sangat menikmati sekali. Banyak karena apa? Karena di sini banyak dampak suatu hal positif yang bisa saya dapatkan di sini. Seperti yang boleh apalagi sudah melihat hasilnya yang tadi Ibu bilang si Devi sekarang ini.